Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Nah, adik-adikku tentunya ketemu lagi nih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Insyaallah selama 1 kali 30 menit ke depan, Kak Fauzan akan menceritakan kepada adik-adikku semuanya tentang kisah lanjutan Nabi Musa alaihissalam yang bertemu akhirnya dengan calon mertuanya yang juga seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, adik-adikku, Kak Fauzan di studio telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Banat Al-Bahjah Pusat. Gimana adik-adikku? Baik semua kabarnya? Baik. Siap mendengarkan kisah lanjutannya? Siap. Nah, adik-adikku, setelah Nabi Musa akhirnya kabur dari negeri Mesir sebab ia secara tidak sengaja mendorong pengawal tentara Fir'aun dan menyebabkannya mati dan wafat, maka Nabi Musa melarikan diri ke sebuah negeri bernama Kota Madian. Di Kota Madian, Nabi Musa bertemu dengan 2 putrinya Nabi Syuaib dan akhirnya dipersilakan bertamu ke rumah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib yang penasaran dengan seorang pemuda yang baru datang di kotanya pun bertanya, siapa namanya, ingin kemana, dan lain sebagainya. Ternyata Nabi Musa mengatakan, aku adalah Musa dan aku tidak tahu ingin kemana karena aku telah melarikan diri dari tempatku berasal. Maka Nabi Musa mengadakan sebuah perjanjian dengan Nabi Syuaib, di mana Nabi Syuaib nih adik-adik menawarkan kepada Nabi Musa untuk mengembala kambingnya, untuk menikahi putri-putrinya, di mana mahar dan akadnya adalah mengembala kambing selama 8 tahun dan jika 10 tahun maka itu adalah hadiah dari diri Nabi Musa. Maka setelah Nabi Musa hidup selama 8 sampai 10 tahun mengembala kambing di Kota Madian, maka saat itu Nabi Musa pun akhirnya menikahi salah satu putri Nabi Syuaib yang bernama Rahel, dan tidak lama dari situ Nabi Musa juga menikahi adiknya seorang wanita. Dan inilah syariat Nabi Musa, boleh menikahi kakak adik daripada istri. Tetapi di syariat Nabi Muhammad ya adik-adik kali ini tentu tidak diperbolehkan. Karena itu adalah ipar yang mana mahramnya mahram sementara. Nah adik-adikku, setelah menikahi Rahel, Nabi Musa membawa Rahel berjalan-jalan mengelilingi Kota Madian. Dan di malam hari Nabi Musa pun beristirahat di bawah pohon. Yang dalam sejarah nih adik-adik, pohon ini akhirnya disebut dengan pohonnya Nabi Musa atau Inda Syajarati Musa, di dekat pohonnya Nabi Musa alaihissalam. Yang mana nanti akhirnya Nabi Isra Mi'raj dan Nabi itu berhenti dan turun dengan buruknya di pohon Nabi Musa serta mengambil berkah dari tempat yang Nabi Musa pernah duduk di bawah pohon tersebut. Nabi Musa yang malam itu sedang duduk di bawah pohon tiba saja melihat ada kilatan cahaya seperti api unggun yang muncul di atas bukit Tursina atau di atas gunung Tursina. Watini wazaitun watu risinin, dan demi bukit Tursina, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di malam itu Nabi Musa mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, tetaplah engkau di tempatmu. Dan ini adalah cuaca yang sangat dingin. Aku berharap ke atas gunung itu menemukan api yang dapat menghangatkan badan kita. Maka Nabi Musa di malam itu seorang diri di malam yang sangat dingin dan cuaca yang sangat luar biasa menaiki gunung Bukit Tursina. Maka di bukit itu tiba saja Nabi Musa mendengar suara yang mengatakan daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya Musa, wahai Musa, kata Allah, ini ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik, maka lepaslah kedua sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau saat ini berada di bukit yang suci.
Maka Nabi Musa disuruh nih adik-adik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepas kedua sendalnya karena berada di Bukit Tursina. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang dalam peristiwa Isra Mi'raj, sendalnya selalu mengikuti Nabi Muhammad hingga ke tempat di mana Nabi akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan tempatnya Allah, tetapi tempatnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sendal Nabi Muhammad tetap dipakai, tetapi sendal Nabi Musa dikatakan apa? Ikhla'na 'alaik, lepaslah kedua sendalmu wahai Musa, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Maka saat itu Nabi Musa pun bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam itu Nabi Musa diangkat menjadi seorang nabi sekaligus menjadi seorang rasul yang mendapatkan julukan Kalimullah, yaitu seorang nabi yang dapat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa saat itu berkata-kata, "Ya Allah." Maka saat itu nih adik-adik, Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan Nabi Musa dan bertanya, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Dan apa itu Musa yang ada di tangan kananmu? Allah penasaran, "Musa, apa yang kau pegang di tangan kananmu?" Maka dijawab oleh Nabi Musa, "Qala hiya asaya." Ya Allah, yang di tangan kananku ini adalah tongkatku. Atawakkau 'alaiha, yang mana aku pakai untuk berjalan. Ya, tongkatku aku pakai untuk berjalan. Wa ahusyu biha ala ghanami, dan aku pakai untuk mengembala kambing. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan dengan tongkat ini aku juga melakukan segala sesuatu. Aku selalu bersama tongkat ini. Lantas apa ya adik-adik kira-kira yang akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengetahui yang di tangan kanan Nabi Musa adalah tongkat Nabi Musa yang selalu dibawanya? Padahal Allah memang maha mengetahui. Kalau mau tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu. Al-Bahjah TV hadir untuk membantu Anda mengabadikan momen-momen berharga dan meningkatkan visibilitas Anda melalui layanan dokumentasi dan kerjasama yang profesional. Kami siap mendokumentasikan berbagai acara. Tabligh Akbar, abadikan momen-momen penting dalam acara keagamaan Anda. Wedding, dokumentasikan hari spesial Anda dengan kualitas terbaik. Kelulusan sekolah, rayakan kesuksesan anak Anda dengan dokumentasi yang indah. Study tour, abadikan perjalanan edukatif Anda dengan gaya yang menarik. Dan company profile, tampilkan profil perusahaan Anda dengan gaya yang elegan. Tak hanya itu, kami juga melayani pembuatan desain kreatif, mulai dari flyer acara, desain grafis program, background yang elegan, hingga desain logo profesional. Untuk kebutuhan promosi, Al-Bahjah TV menyediakan pembuatan iklan dan penayangan, TVC, SF, dan running text. Al-Bahjah TV, partner dokumentasi dan promosi Anda. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan penawaran spesial ke 0811 244 430. Kami tunggu kerjasama dengan Anda. Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu. Nah adik-adikku, maka setelah Allah bertanya dan dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam bahwasanya yang di tangan kanan adalah sebuah tongkat yang biasa dipakai untuk berjalan, digunakan untuk mengangon kambing, dan juga dilakukan untuk beraktivitas sehari-hari. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa di Bukit Tursina itu, fa'alqaha
Qala alqiha ya Musa. Maka Allah mengatakan, memerintahkan, alqiha ya Musa. Lemparlah tongkatmu wahai Musa. Fa'alqaha, maka Nabi Musa melemparkan tongkat tadi. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tiba saja tongkat tadi pun berubah menjadi ular. Maka setelah dipegang ular itu pun akhirnya berubah lagi nih adik-adik menjadi tongkat. Ini adalah salah satu daripada mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkat menjadi ular, di mana masih ada 8 lagi nih adik-adik mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nah adik-adikku, maka saat itu Nabi Musa pun diutus menjadi seorang nabi sekaligus menjadi seorang rasul. Sebelum akhirnya kembali ke negeri Mesir dan berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa bercakap-cakap lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta kakaknya yaitu Nabi Harun untuk juga menjadi seorang nabi. Mengapa? Karena Nabi Musa itu jika berdakwah sendiri takut cakap-cakapnya atau dakwahnya itu tidak terlalu fasih dan tidak terlalu didengar oleh Firaun. Maka saat itu Nabi Musa mengatakan, waj'alli waziran min ahli Haruna ahi. Ya Allah, waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah aku ya Allah mempunyai seorang teman, seorang menteri di sisiku yang juga dari keluargaku. Haruna ahi, yaitu Nabi Harun saudaraku. Maka saat itu dikabulkanlah, di mana Nabi Harun kakaknya Nabi Musa yang saat itu masih di Mesir pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi sekaligus menjadi seorang rasul. Begitulah Nabi Musa yang memang dicerita pada episode yang lalu, Nabi Musa memakan batu bara. Itulah penyebab di mana Nabi Musa nih adik-adik akhirnya susah dalam bercakap-cakap atau kurang fasih dalam bercakap-cakap. Sehingga doa yang biasa kita baca agar kita lancar di dalam berbicara sesungguhnya adalah doa Nabi Musa alaihi salam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nabi Musa berdoa, Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan permudahlah urusan dakwahku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan keluarkanlah dari lisanku ini kata-kata hikmah, yafqahu qauli, yang mana mereka semua akan memahami ucapanku. Itulah doa Nabi Musa, karena memang Nabi Musa susah bercakap-cakap sebab bara api tadi. Nabi Harun pun akhirnya menemani Nabi Musa datang ke negeri Mesir dan bertemu dengan Firaun. Nah adik-adikku, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Allah berfirman, wastana'tuka li nafsi, dan Musa sesungguhnya aku Allah telah memilihmu, wastana'tuka, aku telah memilih dirimu untuk diriku, li nafsi, untuk diriku. Maka Nabi Musa pun memulai dakwahnya. Nabi Musa mendatangi istana Firaun, bertemu ayah angkatnya yang dulu mengangkatnya dan mengasuhnya dari kecil. Dan saat itu Nabi Musa bercakap-cakap, wahai Firaun, sembahlah Tuhanku, Rabbi Harun wa Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Ya, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu hai Firaun adalah Allah. Janganlah engkau mengaku sebagai seorang Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa saat itu meminta Firaun dengan kata-kata yang sangat baik lewat kakaknya yaitu Nabi Harun alaihissalam. Tetapi Nabi Musa ditantang oleh Firaun. Hei Musa, jika engkau benar maka silakan engkau hadapi penyihir-penyihirku yang berjumlah 40 orang. Datangilah esok hari lapangan di Mesir yang akan disaksikan oleh seluruh warga Mesir, baik dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Mesir. Maka hadapilah penyihir tadi. Jika engkau menang, maka aku pun akan beriman kepada Tuhanmu, Musa dan Harun. Maka saat itu Nabi Musa
diminta oleh Firaun, ditantang oleh Firaun untuk menghadapi tukang sihirnya yang memang nih adik-adik di zaman Nabi Musa sedang ngetren dan viral adalah tukang sihir. Maka Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang seakan-akan itu juga adalah sihir yang mengalahkan sihir-sihir yang ada di kota Mesir saat itu. Maka keesokan harinya datanglah Nabi Musa. Maka tiba-tiba saja para penyihir tadi mengatakan, qalu, mereka berkata, ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwalu man alqa. Wahai Musa, imma an tulqiya, engkau dulu yang mulai melempar tongkatmu, wa imma an nakuna awwalu man alqa, atau kami yang akan menjadi orang pertama yang melemparkan tali-tali kami. Qala, maka Musa berkata, bal alku, silakan kalian lempar tali-tali kalian. Maka mereka para penyihir yang 40 tadi melempar satu persatu tali mereka dan berubah seketika itu bagikan sihir menjadi seekor ular yang kecil-kecil yang mereka mendatangi Nabi Musa secara perlahan. Maka pada saat itulah Nabi Musa melemparkan tongkat yang ia pakai. Ketika dilemparkan tidak berubah menjadi ular seperti yang dilakukan di Bukit Tursina, tetapi menjadi ular yang sangat besar yang akhirnya memakan ular-ular kecil dari milik penyihir-penyihir di negeri Mesir itu. Maka saat itu penyihir-penyihir tadi pun kaget karena sihirnya dikalahkan sedemikian rupa oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka takjub dan akhirnya mereka pun beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah adik-adik, kira-kira bagaimana ya tanggapan dan respon dari Firaun melihat orang-orang kepercayaannya dari 40 penyihir itu akhirnya beriman dengan Nabi Musa? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salam Nabi Muhammad. Soleh. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ya. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah, sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salam Nabi Muhammad. Soleh. Nah adik-adikku, maka setelah Firaun menyaksikan bahwasanya ternyata para penyihirnya yang berjumlah 40 itu dikalahkan oleh Nabi Musa, bahkan anak buah Firaun itu pun akhirnya beriman dengan Nabi Musa, maka Firaun pun marah dengan semarah-marahnya. Saat itu dikatakan dan difirmankan di dalam Al-Quran, wa ulqiyas saharatu sujada, dan akhirnya tunduklah para penyihir tadi seraya hormat dan sujud terhadap Nabi Musa alaihissalam
terhadap Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Fir'aun pun mengatakan yang diabadikan dalam firman Allah, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Sungguh akan kami potong tangan kalian, hei penyihir-penyihir. Bukan hanya tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian akan kami potong, kata Fir'aun. Min khilafin, berbeda arah, akan kami potong tangan kalian. Jika tetap tidak mau keluar dari imanmu kepada Musa, akan aku potong kaki kiri kalian. Terus akan aku potong tangan kiri kalian, dan akan aku potong terakhir kaki kanan kalian. Seperti hukuman bagi seseorang yang mengambil uang dan mencuri adalah dipotong tangan dan kaki dari arah yang berbeda. Maka adik-adikku, saat itu bukan hanya itu ancaman. Seandainya setelah dipotong kedua kaki dan kedua tanganmu, engkau pun tetap beriman kepada Nabi Musa dan Tuhannya, la usallibannakum ajma'in, pasti akan kami salib kalian semua di tiang salib. Tetapi apa yang terjadi? Para penyihir tadi pun sangat takjub dengan sihir yang dimunculkan dan mukjizat yang dimunculkan oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka takjub dan mereka meninggal dan wafat dalam keimanan mereka. Adik-adikku, maka begitulah Fir'aun tetap cengkal dan tetap durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 8 mukjizat lainnya di luar mukjizat menjadikan tongkat menjadi ular yang sangat besar, di mana dikatakan tangan Nabi Musa pun akhirnya bercahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su. Dan Musa, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Ketika engkau keluarkan dari kantongmu, maka engkau akan menemukan tanganmu dalam keadaan bercahaya tanpa menyilaukan mata. Kemudian nih adik-adik, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang mukjizat Nabi Musa yang lainnya yang sangat panjang kisahnya. Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dama ayatum mufassilat. Dan sesungguhnya kami berikan kepada Nabi Musa mukjizat berupa angin topan yang sangat besar, wal jarada, dan kami kirim ribuan, ratusan ribu, jutaan belalang, wal kummala, dan kutu, wad dhafadi'a, dan kodok, wad dama, dan hujan darah, ayatum mufassilat, sebagai ayat yang kami berikan kepada Fir'aun satu per satu. Maka adik-adikku, ketika dimulainya mukjizat Nabi Musa itu, dikatakan bahwasanya buaya-buaya yang ada di Laut Merah, yang saat itu belum bernama Laut Merah, mereka semua keluar. Mengapa? Karena mereka melihat hewan-hewan yang biasa buaya tadi makan, semuanya mati sebab lumpur yang sangat padat di bawah sungai Nil. Sehingga sebab lumpur itu buaya pun keluar dan mereka saling memakan satu sama lain, sehingga semua sungai-sungai tadi pun berubah menjadi warna merah. Dan itulah adik-adik penyebab daripada jutaan kodok keluar ke daratan Mesir dan menyebabkan kodok-kodok tadi setelah beberapa hari pun mati, dan dari bangkai kodok tadi mengeluarkan belatung-belatung, yang belatung tadi pun akhirnya mengeluarkan lalat yang berterbangan dan masuk ke dalam istana Fir'aun. Dan bukan hanya itu, lalat-lalat tadi menjadikan semua tentara Fir'aun berpenyakit kulit, sehingga di rambut-rambut mereka keluarlah hewan-hewan lagi, yaitu kutu-kutu yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka. Tidak lama dari situ, setelah semua hewan mati yang ada di laut daripada ikan-ikan, semua mengambang di sungai Nil. Dan bukan hanya itu, hewan-hewan semuanya mati pun akhirnya Allah kirim kepada mereka serangan yang terakhir, yaitu berupa belalang-belalang yang memakani semua persediaan gandum dan tanaman-tanaman yang biasa dimakan oleh warga Mesir. Sehingga di tahun itu betul-betul sebab mukjizat Nabi Musa alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa taala uji Fir'aun dan kalangannya daripada bangsa Qibtiyah ala Fir'aun, sehingga mereka pun kerepotan. Dan akhir kisah saat itu
Nabi Musa alaihissalam memberitahukan satu mukjizat yang gak bisa ditolak lagi oleh Fir'aun jika ia tidak menyerahkan dirinya dan membebaskan bangsa Yahudi, yaitu bahwasanya akan datang suatu malam di mana akan datang kegelapan yang akan mematikan semua anak-anak bangsa Mesir, dan tidak ada satupun dari anak-anak Bani Israel yang akan mati di malam itu. Fir'aun pun tidak terkecoh dengan tidak menganggap perkataan daripada Nabi Musa, sehingga saat itu Fir'aun mendiamkannya, dan malam itu pun berlalu. Benar saja keesokan paginya mereka warga Mesir menjerit karena menemukan anak-anak lelaki mereka, calon keturunan Mesir, semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Maka Fir'aun pun mengusir seluruh bangsa Yahudi, Bani Israel, umat Nabi Musa dari Mesir, dan saat itulah Nabi Musa memimpin 12 rombongan golongan Bani Israel menuju negeri mertuanya, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam, yang akan juga bertemu dengan istrinya yang bernama Rahel, membawa 124.000 daripada bangsa Yahudi Bani Israel. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya kisah kelanjutan, apakah Nabi Musa akhirnya akan dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, dan bagaimana Allah hukum akhirnya Fir'aun dan tentaranya? Tak terasa nih adik-adik, sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani kalian semuanya dengan kisah lanjutan Nabi Musa dan Nabi Syu'aib. Insya Allah kita akan lanjut lagi pada episode berikutnya tentang kisah Nabi Musa dan kakaknya Nabi Harun dalam berdakwah kepada bangsa Yahudi. Fa insya Allah kita akan ketemu lagi nih adik-adik pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga